Perkenalkan, nama saya Mutia Arianti Sirait dari kelas 12 MM1. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu tragedi kelam yang menjadi sejarah di Indonesia. Sebanyak 7 perwira TNI terbunuh secara keji. Mereka dituduh akan melakukan makar terhadap Presiden Insinyur Soekarno melalui Dewan Jenderal. Tujuan pemberontakan G30 SPKI antara lain menjadikan NKRI menjadi negara komunis, menyingkirkan TNI Angkatan Darat, dan ingin merebut kekuasaan pemerintahan. Ketiga, mengkomuniskan negara Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang terakhir, mewujudkan cita-cita ideologi komunis yang akan membentuk pemerintahan komunis yang akan mewujudkan masyarakat komunis juga. Jenazah-jenazah perwira TNI tersebut dibuang ke dalam sumur yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sini kita akan membahas tragedi 7 perwira TNI tersebut dibunuh. Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu dari 6 jenderal yang terbunuh pelatuk senapan PKI pada 1 Oktober 1965 di kediamannya Menteng, Jakarta Pusat. Pasukan yang datang menyergap Jenderal Ahmad Yani masuk melalui pintu belakang rumahnya dan mereka langsung membunuh sang jenderal. Sementara pasukan-pasukan yang lain bertugas menyekap pasukan yang menjaga rumah jenderal saat itu. Yang kedua adalah Maijen R. Suprapto. Pada tanggal 30 September 1965 siang, Suprapto baru saja melakukan pencabutan gigi, sehingga pada malam harinya ia tidak tidur dengan nyenyak. Pada malam itu, dia menyelesaikan lukisan yang akan diantarkan ke Museum Perjuangan di Yogyakarta. Sekitar pukul 4:30 pagi, rombongan penculik datang ke rumahnya. Suprapto pun bertanya siapa yang ada di luar rumahnya. Rombongan di luar menjawab, Cakrabirawa. Mengetahui hal itu tanpa rasa curiga, Suprapto langsung keluar menggunakan piyama dan sarungnya. Pasukan itu mengatakan bahwa Suprapto dipanggil oleh Presiden Soekarno saat itu juga. Sebagai prajurit yang patuh pada pimpinan tertingginya, ia pun mengiyakan. Namun, ia meminta izin dulu untuk berganti pakaian. Tetapi permintaannya tidak diizinkan dan justru langsung menodong Suprapto dengan senapan. Mereka pun menariknya keluar dan memasukkannya ke dalam truk yang sudah menunggunya. Rupanya jenderal asal Purwokerto ini dibawa ke Lubang Buaya. Di sana ia dianiaya dan diikat tubuhnya dan jenazahnya dilemparkan ke dalam sumur yang berada di Lubang Buaya, yang mana lubang tersebut juga menjadi lokasi pembuangan jasad korban yang lainnya. Yang ketiga ada Maijen MT Haryono. Dia diberondong peluru di kediamannya saat mencoba melawan prajurit yang menangkapnya. Sayangnya jumlah lawannya terlalu besar. Pada akhirnya banyak peluru yang bersarang di tubuh Haryono. Di situ Haryono sudah tidak bernyawa. Melihat hal tersebut, istrinya langsung mengunci anak-anaknya di dalam kamar dan segera pergi ke kediaman Jenderal Ahmad Yani dengan tujuan untuk memberitahukan kejadian yang ada di rumahnya. Namun sayangnya, ia melihat kejadian yang sama di rumah Jenderal Ahmad Yani. Ia langsung berbalik arah ke rumah kediaman S. Parman. Dan sekali lagi disayangkan, ia melihat kejadian yang sama terjadi di rumah S. Parman. Yang keempat ada Maijen S. Parman. S. Parman disergap pada tanggal 1 Oktober 1965. Ia sebenarnya tidak menyadari kedatangan rombongan penculik itu, karena rombongan penculiknya menggunakan seragam Cakrabirawa dan mereka mengatakan bahwa ini adalah hal yang genting. Bahkan mereka ikut masuk ke kamar S. Parman saat S. Parman ingin berganti pakaian. Saat itu rumahnya tidak ada yang menjaga, hanya ada istri dan anaknya yang di sana. Maka penculikan itu berjalan dengan lancar. Yang kelima ada Brigjen D.I. Panjaitan. D.I. Panjaitan diculik pada 1 Oktober 1965 pada waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang ke rumahnya membawa 2 truk langsung mengepung rumah kediaman D.I. Panjaitan. Tapi ia mengira pasukan tersebut ditugasi untuk menjemput dirinya untuk menemui Presiden Soekarno.
Panjaitan pun segera mengganti pakaian berseragam lengkap dengan topinya. Yang ketujuh ada Letu Pierre Andreas Tendean. Sebenarnya laki-laki keturunan Prancis tersebut bukanlah sasaran para penculik. Namun Tendean pada tanggal 1 Oktober 1965 sedang berada di kediaman Abdul Haris Nasution, yang mana atasannya tersebut adalah sasaran utama para penculik. Saat rombongan itu datang ke rumahnya, Tendean ditanyai apakah ia Jenderal Abdul Haris Nasution. Tanpa ragu, ia langsung menjawab, "Ya, saya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution." Meski ia tahu apa resikonya, tindakan itu ia lakukan agar sang jenderal bisa selamat, karena mereka tahu bahwa rombongan penculik itu akan datang menculik Jenderal Abdul Haris Nasution. Dan benar saja, Jenderal Abdul Haris Nasution memang lolos dari penculikan tersebut. Padahal Tendean sebenarnya bisa saja mengungkapkan yang sebenarnya, baik yang jasadnya dibuang ke lubang buaya atau tidak, dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi untuk menghormati jasa dan pengorbanannya. Sekian dari cerita sejarah saya Mutia Arianti Sirait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.